Oke. Kalau saya ini teknik presentasi yang basic banget ya di depan. Saya yakin bahwa semua orang itu cantik, cakep gitu ya. Tadi di foto pemilihan foto di founder tadi nggak mencerminkan itu fashion apa Skincare. personal care atau skincare. Betul. Fania, ketika gue ketemu siapapun orang yang mau injek perusahaan gue, yang pertama gue nggak tahu kalau yang lain setuju apa enggak, gue adalah penjual mimpi terhebat. Harapannya dari DSC untuk perusahaan saya dan tim adalah kami bisa tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang jauh lebih baik ke depannya, dan kami juga ingin Untuk 8 orang peserta yang lanjut ke Grand Final, siap-siap karena kalian akan mempresentasikan ide bisnis kalian yang kalian submit dari awal. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bagas Regasi Heskel dari Greenland. Saya mempunyai sebuah kucing waktu itu. Kucing saya ini memiliki sebuah penyakit yang secara tiba-tiba membuat dia jadi mati gitu. Jadi salah satu sebabnya adalah karena kucing saya terlalu sering menjilat kaki atau tangannya setelah keluar dari pet litternya atau box litternya gitu. Penyebab kematian utama kucing saya itu adalah karena dia menjilat tangan dan kakinya sehingga menjadi penggumpalan di area pencernaannya, penggumpalan si pasir itu tadi. Akhirnya setelah mencari dan ketemulah salah satu bahan utamanya itu adalah limbah dari buah kelapa, di mana serabut dan batoknya itu kita bisa gunakan sebagai alternatif untuk alas kotoran hewan gitu. Ini memang kayaknya cetek banget ilmu yang bakal gue kasih, tapi ini bakal matters banget menurut gue. So please ke slide 1, tidak menjual. Tidak menjual, terus lu nggak usah kasih deskripsi karena lu kan ngomong, ngapain ditulis diomong. 1. Sorry ya, ini agak cetek nih ilmunya tapi nggak apa-apa, ini bagus banget menurut gua. Terus tadi pas pain terlalu panjang, lu langsung ngomongin aja human health, lingkungan, terus habis ini inovasi langsung. Ini sangat tidak powerful menurut gue. Terus ini nggak usah ditulis, kan lu jelasin. Lu mendingan tuh 4 itu lu gedein, ini hilangin semua, 4 itu gedein jadi visual, selesai. That's it. Sama sih, lu yang pain tadi kacau, yang ini juga terlalu banyak, orang nggak sempet baca gini. Lu cuma punya waktu 5 menit. Dalam 5 menit itu lu harus ngomong. Nah, lu harus dibantu visual buat ngomong. Jadi gimana caranya, yang kira-kira nggak perlu kamu harus take out dari sini, karena orang nggak akan baca kayak bahan utama gitu-gitu loh. Tapi dia harus tahu 300 juta itu turunannya kemana aja, mesin produksi, renovasi pabrik. Kompetitor ini harganya berapa, gua nggak tahu. Kenapa lu sebut kompetitor? Jadi matriks lu secara, ini kan cuma ada 2 kompetisi. Kompetitor keuntungannya apa? Lu keuntungannya apa? Itu aja. Market size ini berarti 130 juta pet lover tuh orang. Wow. Oke. Nah, lu mau ngambil catch up marketnya mau berapa banyak? Dari 130 juta itu di highlight mau berapa? Visualnya Ben lebih ngerti. Cuman maksud gua, lu harus highlight poin-poin penting aja di depan investor. Karena udah clear nih angka 300 juta, potensi HPP-nya gue seksi banget, lihatnya gede gitu kan. Jadi harus dikasih tahu ke investor kenapa ini kemudian menjanjikan. Kalau saya sebenarnya melihat presentasi ini antara ragu-ragu, ini menarik banget sebagai bisnis untuk dimasukin, itu tuh terasa. Oke, jadi lu pilih siapa untuk jadi mentor? Oke, sebelumnya sebenarnya gimana ya?
agak berat, sangat berat untuk kalau misalnya harus memilih. Jujur waktu saat dari Labuan Bajo sampai ke sini tuh gue emang benar-benar yang cukup dekat dengan Bang Ben. Jadi Bang Ben mengerti banget dengan produk gue, apa yang harus di Ya, sama cat lover. dan dia Bang Ben juga pet lovers dari awal malahan, dari nasional malahan. Jadi gue memilih Bang Ben. Mantap. Kami juga ingin belajar bagaimana DSC yang hingga sampai saat ini tuh masih bisa bertahan dan solid di timnya. Kami ingin mencoba belajar menjadi seperti itu sih. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Halo, saya Niko dari portal Cloud Kitchen. Banyak industri makanan itu yang terkena dampak nih, apalagi industri-industri makanan yang gede-gede, yang masuk-masuk mall itu banyak sekali yang berguguran gitu. Jadi Cloud Kitchen ini sebenarnya kita pengen menciptakan ini menjadi solusi bisnis online-nya itu jalan, sedangkan bisnis offline-nya tidak jalan. Nah, kita butuh networking yang sangat besar. Oke, thank you. Financial projection-nya nggak jelas. Oke, siap. Itu 60 juta kah maksudnya? Kan tulisan 60 ribu? Iya. Nah, berarti lo harus tulis IDR million atau apa gitu. Siap. Lemah sekali ya. To be honest, proposalnya lemah sekali. Ini sebenarnya benar-benar dipahami sih, menurut saya. Dan sehingga benar-benar bisa ngasih gambaran potensi maupun tantangannya. Siap. Menurut saya ini cetek banget ininya. Kalau dari saya itu sih. Siap, Om Handoko. Thank you. Ini jadi gue bilang lu good presenter, tapi bukan good business deck sih. Sebenarnya kan Cloud Kitchen ini ada beberapa nama kan. Betul. Nah, kamu bikin matriks 4 begitu. Kamu lihat dia pakai variabelnya mau pakai apa, eksponensialnya mau pakai si value, price atau convertness atau apa. Nah, setelah ada matriks itu, baru muncul nih, kenapa kemudian lu pengen itu? Ternyata dia nggak bisa menjawab big impact ini. Si portal bisa. Ini yang paling penting karena akan dilihat oleh investor. Betul. Dan ini adalah main point yang lu harus jelasin, singkat aja tapi strong. Betul. Nah, itu nanti harus ngobrol sama beberapa mentor yang punya skill di situ. Kenapa bisnis ini ada terlahir sekarang? Alasannya apa? Ya pertama pasti masa depan dan big data itu. Habis itu apa? Behavior marketnya. Yang dimana saya sudah tahu sebelumnya juga sebelum saya pitching, saya memang pengen memilih Mas Ben karena saya tahu kelemahan saya gitu kan. Saya sangat bad di desain, pembikinan deck dan lain-lain. Dan yang paling menarik, paling kerasa ya ketika kami ngomongin circular economy itu insight-nya dapat banget waktu kunjungan ke mana gitu. Jadi bagaimana ngomongin sustain itu benar-benar memanfaatkan teknologinya seperti apa, bagaimana akhirnya dia bisa membentuk circular economy di bisnisnya. Jadi itu insight yang kayaknya akan sangat aplikatif untuk pijak bumi. Dan tadi yang kedua, dengan fase yang sangat cepat, informasi yang sangat banyak, kami harus mampu mengambil keputusan gitu ya sebagai entrepreneur, adaptif tapi juga tetap mengambil keputusan dengan cepat dan tepat itu penting. Jadi solusi yang kami sedang develop saat ini adalah kami konsisten untuk membuat less energy and low carbon footwear dengan 3 komitmen kami: good design, fairly priced, dan ethical approach. Oke, nah bicara soal market size, mulai berangkat dari berapa sih market size footwear pada umumnya di Indonesia, lalu kami turunkan spesifik ke casual footwear yang kami develop dengan kami mau men-generate 1% dari pijak bumi sustainable footwear-nya sendiri. Jadi kami men-generate dari casual footwear yang ada 20 triliun. 1% dari 20 triliun maksud ya, kamu? Jadi itu potensial market kami yang harus di-grab. Oke, nah ini kalau bicara bisnis model, sebenarnya kami juga mau menunjukkan 2 hal, sebaiknya yang seperti apa. Menurut saya growth-nya kayak berjalan di tempat. Antara yang dipresentasikan 4 tahun yang lalu dengan sekarang nggak ada bedanya. Berikutnya adalah, ini presentasi yang menjebloskan kamu ke arah niche banget. Kembali ke niche lagi. Jadi nggak ada progres. Kamu nggak ada ambisi di sini. Fania, ketika gue ketemu siapapun, orang yang mau injek perusahaan gue, yang pertama, gue nggak tahu kalau yang lain setuju apa enggak, gue adalah penjual mimpi terhebat. Paham nggak sih lo? Mereka sampai kesirep gitu, tersihir. Dengan apa yang, jadi gini, lo ngomong, jadi kami akan begini. Gue ngantuk bro.
dan ini 5 menit, please. Gue nggak tahu cara ngomong lu gimana, tapi itu sama sekali nggak ngebuat gue nafsu untuk gue pengen tahu lu lebih lanjut. Tuh satu. Kedua, digital adalah masa depan dan lo harus ngomongnya secara digital. Nanti deh kita ngobrol. Itu bisa buat si Dekom tadi, kata Mas Andoko. Wow. Oke, jadi lu pilih siapa untuk jadi mentor? Aduh, untuk mentor, Kak Helga. Oke. Iya. Kita ngobrol di dalam ya. Ya. Tapi perlu ngobrol sama mentor yang lain juga. Oke, saya pilih Kak Helga sebagai mentor. Alasannya apa? Karena memang dari pertama ikut daftar DSC, memang udah ngejar kalau nggak Pak Handoko di Kak Helga. Karena kami merasa Kak Helga bisa bantu kami dari sisi tadi sustainability-nya kayak gimana. Terus yang kedua, secara operasional dan proyeksi keuangan kami juga bisa dibantu oleh Kak Helga. Kombinasi ini sangat penting karena Pijak Bumi bukan hanya bicara di local market, tapi karena kami ingin strategi ini bisa scalable untuk B2B ekspor kami. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Yeni Anggreni dari Arsia Oil. Arsia Oil adalah industri kosmetika yang terletak di Kalimantan Barat, mengolah hasil alam Kalimantan Barat untuk Indonesia. Berawal dari melihat buatan kawang yang banyak sekali di lapangan, tetapi tidak dimanfaatkan dan banyak terbuang, saya mulai mencari apa sih yang dapat dibuat dari buatan kawang ini. Membuat saya mengeksplor ini lebih lanjut karena anak saya juga memiliki permasalahan rambut dan kulit. Dan saya menemukan, oh ternyata tengkawang mempunyai manfaat yang sangat baik untuk kulit dan rambut. Dan itu terbukti pada anak-anak saya. Solusi yang dapat kami tawarkan, kami ingin mengolah hasil alam Kalimantan Barat yang endemik ini menjadi kosmetika berbahan natural dan dapat diterima oleh masyarakat. Produk kami saat ini berjumlah 11 SKU, di mana ada produk perawatan rambut dan produk perawatan kulit. Revenue stream kami, saat ini kami berada di posisi, untuk merek kami sendiri sekitar 20 juta sampai 30 juta per bulan, dan di Maklon kami memang lebih tinggi, mencapai 100 juta, 80 juta per bulan. Marketing yang kami tawarkan saat ini digital marketing, bekerja sama dan influencer dan beberapa platform. Kompetitor kami saat ini adalah Yagi, dia juga menggunakan kosmetika tematik dari Aceh. Organik Lombok, dia juga menggunakan kosmetika tematik dari Lombok, yaitu dengan bahan spirulina. Dan posisi kami saat ini, kami menggunakan plant-based Kalimantan Barat. Untuk meningkatkan kualitas produksi kami, marketing kami, supaya brand awareness kami lebih meningkat. Bangunan, karena bangunan kami saat ini masih kecil, kami ingin meningkatkan kebangunannya biar bisa memproduksi lebih banyak. Pengembangan produk kami, research and development, perizinan, dan pengembangan sumber daya manusia, terutama di petaninya. Aku komen general ya, nanti soalnya kan aku tahu kamu nggak akan milih aku. Kamu tuh kurang, produk kamu kan aku udah coba ya, produk kamu bagus banget, tapi branding, packaging, commercialization, itu kamu lacking banget. Pertama narasi sih, itu penting banget di depan, story sih, itu penting banget satu. Kedua, digital marketing nih, lu coba kuatin di situ karena yang caur kan lu itunya. Sama tadi ya, kalau komersil ya, packaging, segala distribution gitu-gitu. Itu aja. Ini teknik presentasi yang basic banget ya di depan. Saya yakin bahwa semua orang itu cantik, cakep gitu ya. Tadi di foto, pemilihan foto di founder tadi nggak mencerminkan itu fashion personal care atau skincare. Betul. Since the day one, pertama kali gue ngeliat lu ya kan, kemarin, lu ngomong sama gue, lu ngomong sama gue kayak, gue dari daerah apa segala macem. Iya, soalnya Gue benci banget sebenarnya ngedenger orang kayak gue dari daerah. No, kita sama aja. Sekarang kita udah gak punya border dan lu harus buktiin dengan kekayaan lu ini. Oke, jadi lu pilih siapa untuk jadi mentor? Sayang pilih. Kak Helga. Oke, baik. Arsia Oil ini memang masih sangat kecil di masyarakat Indonesia. Saya ingin dengan mengikuti DSC ini, brand awareness tentang Arsia Oil itu meningkat. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Agung Adi dari Coding Academy. Jadi Coding Academy ini adalah suatu platform edukasi digital mengajarkan anak-anak dari usia 7 hingga 19 tahun coding dan robotika.
kenapa saya bisa sampai membangun Coding Academy ini. Jadi dasarnya dari pengalaman pribadi ya. Awalnya dulu pengen belajar komputer, programming, nggak tahu kemana. Cari-cari di internet, waktu zaman saya belum ada. Kemudian di samping itu juga kita ngelihat nih kondisi sekarang orang tua kepingin ini ya, anak-anaknya lebih produktif dengan gadget ya. Nah, Coding Academy ini sebagai salah satu sarana yang bisa lebih membuat anak-anak itu berpikir lebih kreatif, imajinasinya juga berjalan dengan menggunakan gadget. Samping itu juga kebutuhan dari industri ya yang cukup besar ya untuk tenaga coding dan robotika yang terampil. Pertama, lu buka dengan ini adalah masa depan. Lu ngomong kayak gitu. Satu itu, kedua, abis itu baru pain-nya. Udah, tapi lu ngomongin pain-nya jangan kebanyak. 5 minutes. Jadi lu ngomong tap-tap aja. Pain-nya gue kayak gini, gue mau gini, gak bisa, gini. Udah, tuh ya. Terus market breakdown, tadi lu nggak breakdown. Berapa si parent, berapa ini segala macam. Terus itu bedain slide, kayak what's next tuh kalau di slide gue kayak gitu. Next langsung breakdown. Kalau nggak pas lu ngomong clear sama produknya sih. Yes. Halaman ke Gini, secara prinsip yang lu lakukan ini bener. Cuman ketika lu bawa nama digitalize dan lu menghadapi dekom besok, ya mereka harus akan satu resonansi dengan apa yang lu bawa. Ini kayak deck yang waktu gua zaman kuliah, Pak. Oke, jadi lembaga pendidikan juga ada? Hah? Klien lembaga pendidikan juga ada? Ada. Oke. Tapi kita bikin platformnya. Oke, karena ini kan namanya kamu kan Coding Academy, gimana pun juga ada unsur akademi itu yang bisa, padahal klien kamu juga bisa non-akademi kan? Yes, industri juga. Oke, jadi lu pilih siapa untuk jadi mentor? Ya udah Jupaka. Udah pas. Tapi kita harus ini ya, harus bareng sama dia ya. Karena visual dia lebih jago, jujur aja. Saya memilih Jupaka. Sebenarnya yang saya ingin tangkap itu gimana sih kita lebih konkret ya menampilkan presentasi ke calon investor. Salam diplomat dan saya siap bikin gebrakan. Sampai hari ini, satu tenaga kesehatan mental berbanding dengan 300.000 bahkan sampai 400.000 pasien kesehatan mental. Apakah angka ini ideal? Enggak. Karena angka idealnya menurut WHO adalah 1:30.000. Jadi masih jauh banget dari angka idealnya. Kenapa membuat HIV? Karena memang pada awal mulanya di lingkungan sekitar aku tuh banyak banget teman-teman yang struggling sama isu mental ataupun isu seksualnya mereka yang akhirnya juga mengarah pada isu mental tadi kayak gitu, suffering dari mental issue. That's why akhirnya HIV hadir, akhirnya hadir online consultation. Dari situlah HIV bisa hadir ke teman-teman yang mungkin aksesnya susah, bukan mungkin sih, yang memang aksesnya susah ke fasilitas kesehatan ataupun ke tenaga profesional secara offline. HIV lahir ya memang untuk menjadi ruang aman bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang dengan isu kesehatan mentalnya mereka, khususnya karena karena isu kesehatan seksual gitu. Dari Kementerian Kesehatan, mereka udah mapping ada sekitar 7 juta orang yang punya isu dengan kesehatan mental, sedangkan ada sekitar 3 jutaan orang yang punya isu dengan kesehatan seksual kayak gitu. Setelah kami riset lagi dari Deskesda tadi, akhirnya muncullah angka 5 juta orang potensial yang memang lagi punya isu, bahkan sampai hari ini gitu. Kami udah punya community sampai sekarang, oke? Untuk tractionnya, kami belum ada revenue karena memang kami selama 1 tahun ini fokus untuk menguatkan community-nya tadi. Memang kami gratiskan kayak gitu dengan mitra 30-an dokter sama psychologist yang kami butuhkan 455 juta dengan masing-masing sekitar 30%-an. Terima kasih. Flow-nya udah jalan, tinggal nanti detailingnya kayak dari 450 juta itu, kemudian di 5-6 tahun lagi itu akan dapat output apa aja. Kepanjangan story di depan, akhirnya yang penting-penting di belakang nggak kedengeran. Gini loh, lu detail banget. Gue pas lu tadi tulis data, gue ngomong gini, ini asumsi ya? Hati gue ngomong gitu. Bukan. Dia ngomongin data apa tadi. Sini sekian persen, 300 orang, gitu, segala macam gitu loh. Jadi itu jadi kayak data yang asal lu sebut aja atau cuma lu baca sekilas gitu loh. Soalnya produk lu harus lebih detail sih. Kamu punya relasi sama orang yang pernah mengalami mental health issue dan sembuh nggak? Yang udah sembuh? Ada beberapa isu yang memang nggak bisa sembuh. Oke, tapi udah pernah ketemu yang udah sembuh belum? Ada. Oke, ada nggak alasan kenapa kamu nggak masukin mindfulness sebagai salah satu metode healing dan kelas? Jujurnya, memang belum ada resource di kami untuk mindfulness expertnya kayak gitu.
Tapi kan resource kamu nggak pakai orang dari kamu kan? Kamu hire consultants kan? Iya, mitra. Kita Mitra. psikolog gitu. Iya, aku kayaknya ngerasa missing besar di mindfulness sih. Sama kamu juga nggak consider including terapi kesehatan holistik ya, yang bukan dokter dan psikiater dan psikolog. Belum. Kenapa? Karena kamu nggak pernah berinteraksi sama mereka, atau karena kamu ngerasa mereka nggak punya legit background? Karena pengen fokus dulu di satu, kan buat nguatin dulu kayak gitu sih sebenarnya. That's why yang mindfulness juga belum masuk, holistiknya belum masuk kayak gitu. Kami pengen nguatin dulu nih basic usernya, apalagi ini isunya sensitif kayak gitu. Saya punya angle agak berbeda ya tentang pain point ya. Karena pain point kamu tadi kan justru di tenaga. Konteks kedepannya, potensi segala macam. Painfulnya adalah di korban. Karena apa? Supaya investor tuh ngerasain. Kamu harus bisa bawa kita bahwa ini urgent. Sense of urgency-nya bukan dari tenaganya, tapi dari problem yang ada. Gitu. Oke, jadi lu pilih siapa untuk jadi mentor? Kalau boleh milih sebenarnya karena tetap bisa bisa mentorship sama ini kayak gitu sama Pak Handoko dan sebagainya. Sebenarnya yang lagi butuh dicecar ini financialnya sih sebenarnya. Oh, gitu. Jupaka pas. Gitu. Pas banget. Gitu. Sedangkan aku pribadi dari Hy-Vee masih ngerasa lemah di situnya gitu. Jadi ngerasa butuh banyak ditampar-tampar sama mentor Jupaka biar besok siap untuk pitching di depan Dekom. Salam diplomat. Saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Paraja, CEO dan founder dari Gamma Waste. Gamma Waste berangkat dari sebuah masalah di mana sampah di Indonesia tahun 2020 sekitar 67,8 ton dan 17% diantaranya adalah plastic waste, sampah plastik, dan sekitar 11 juta atau 526.000. Cuman memang dalam perjalanan waktunya saya sendiri melihat ada kejenuhan. Kenapa? Kita hanya bergerak di sisi tradingnya, hanya memindahkan barangnya, tapi barangnya itu nggak diapa-apain. Sedangkan sebenarnya dengan kapasitas dan kapabilitas yang kami miliki saat itu, sebenarnya kita mungkin dan sangat bisa untuk bisa merealisasikan ataupun mengolah sampah-sampah yang sebenarnya kita ambil itu diolah menjadi end product atau produk akhir yang bisa diterima oleh consumer. Dari grand strategic business model kita fokus ke product development, revenue stream, business development, dan market development. Kita membutuhkan dana sekitar 450 juta di mana 39% itu akan digunakan untuk machinery, 27% untuk kebutuhan manpower, 16% di production, dan seat lainnya di 16%. Dan kita menargetkan 446 juta financial growth di tahun 2025. Sedikit apa yang kita sudah lakukan, 450 kg sampah plastik sudah kita convert dan menghasilkan 260 unit dan disebarkan di beberapa tempat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Keren. This is the best. Good game. So far. Good game. Saya komen, ini sebenarnya potensial untuk deck kamu, bisnis kamu jadi movement. Ini contoh visual magic sebenarnya yang bisa ini. Kalau bisa visual kayak gini digabungin tapi dengan kalimat yang kuat. Jadi kita terconvince oleh visualnya, tapi juga pesannya yang kuat. Ini pesannya agak lemah dibandingin dengan visualnya. Jadi meaningful bagi kita yang dengerin, wis gila ya, langsung kena gitu. Visual, secara isi nanti bisa diberesin sama mereka. Secara lu present, tadi ini contoh yang tadi gue dari tadi ngomong gitu, ketika lu present sesuatu dan hal yang seperti ini, seharusnya lu melakukan sesuatu dengan seperti lu, akhirnya gue kesihir, dan gue suka banget lu bikin tagline, dari sampah jadi kaya, and then lu punya itu. Tagline tuh bisa langsung kayak, lu bisa jadi top of mind cepet banget. Dari sampah jadi karya. Iya. Fadli, presentasi lu keren. Secara financial, growth yang bagus untuk company yang bukan high growth itu 30% minimum per tahun revenue. Kalau misalnya hyper growth itu bisa 200%, 100% gitu-gitu lah. Jadi kayaknya lu revenue-nya kurang ambisius deh. Karena kemarin aku nge-projectionnya hanya berdasarkan 6 produk yang existing udah di firm. Kalau lo bikin projection, lo harus anggap kalau gue dapat duit segini, gue bisa ngelakuin apa yang ideal dan gue bisa achieve apa yang ideal. Antara Om Handoko atau Mas Jupaka? Sebenarnya semuanya sisanya tinggal 2. Cuman aku belum sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Handoko. Mungkin bisa jadi perspektif baru buat. Nice. Aku menganggap DSC itu tuh bukan kompetisi untuk aku dengan yang lain, tapi ini lebih kayak gimana aku bisa nge-challenge diri aku gitu. Dalam di gue ini, aku pede sama produk aku karena jatuhnya gimana aku lebih ke senimannya gitu. Jadi aku tuh lebih kayak ngulik kualitas produk harusnya kayak gini. Dan itu kan lumayan pain point juga ya untuk kayak aku sekiar itu sama produk aku. Tapi sisi bisnis aku tuh
kurang jalan gitu. Awal mula dari aku masuk DSC, aku tuh udah kepengennya kalau nggak Kak Helga sama Mas Handoko. Karena memang dua orang itu yang aku pikir resonate sama my business gitu. Bukan soal besok akhirnya yang menang siapa dan bagaimana, tapi gimana supaya bisnis aku tuh bisa lebih kokoh lah gitu, lebih kuat gitu untuk kedepannya meluncurnya tuh lebih sabi gitu. Karena aku mentoring mereka, aku tahu bahwa mereka sebenarnya udah updating deck mereka untuk jauh lebih visual, jauh lebih clear. Harus diakui bahwa bisnis hari ini memang sulit ya karena banyak angle yang harus diperhatikan. Memang ada semacam waktu yang terbatas, tapi juga banyak yang harus dibenahi gitu. Dan itu terasa sekali di proses mentoring. Tiba saatnya 8 challengers yang tersisa dan ini yang lebih menentukan lagi karena mereka akan bersiap mempertahankan idenya masing-masing, bisnis idenya masing-masing. Di depan komisioner ada saya, ada Pak Sur dan ada Ibu Antarina. Jadi ini udah perjuangan individu ini ya, udah nggak lagi bermain teamwork. Saya akan menantang mereka, bagaimana deck mereka, bagaimana mereka melakukan pitching, dan ini akan sangat menentukan siapa yang akan dapat berapa. Selamat pagi, mentor dan dekom. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Portal, ekosistem, dan Cloud Kitchen. Saya Niko, CEO dari Portal Cloud Kitchen, beserta Jeffrey dan Stefani sebagai CEO dan CFO. Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat ini, millennials dan Gen Z, yang juga disebut sebagai digital native, memiliki beberapa behavior baru, yaitu pertama, on-demand economy. Kedua, prospect driven, dan KPI mereka menjadi convenience, speed, and simplicity. Dengan market yang ingin segala sesuatunya sekarang instan, Cloud Kitchen hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kami, menurut analisa kami, kita membagi kompetitor berdasarkan dua matriks. Matriks pertama adalah harga, matriks kedua adalah service. Dan Portal Cloud Kitchen memposisikan diri sebagai service kitchen dengan harga yang lebih reasonable. Kita memiliki 3 macam bisnis model. Tetapi kami memfokuskan pada bisnis model kedua, yaitu sharing kitchen, yang mentargetkan UMKM dan startup. Kami akan mendapatkan 3 macam revenue stream. Pertama adalah rent and service charge, kedua adalah revenue share, dan ketiga adalah sell support item. Kami membutuhkan dana 450 juta untuk pembukaan 2 cabang baru dan build digital system. Dan berikut adalah alokasi dana yang akan kami lakukan. One click, open new brands. Saya Niko, CEO dari Portal Cloud Kitchen. Terima kasih atas waktunya. Jadi sekarang Anda belum memiliki ERP system ya? Belum memiliki ERP system baru mau beli. Terus bagaimana Anda menghitung financial report-nya ini? Oke, tiap cabang kami setelah ada POS itu digitalize, kemudian kami juga sudah memiliki digital accounting system. Tetapi kita masih melakukan per hari manual, karena kita harus report ke tenan kami berupa stock opnam every day, every single day. Jadi sekarang masih manual dan dikirim hanya lewat WhatsApp. Itu yang kita juga mau kurangin karena itu cost di manpower sangat besar sekali. Berapa besar transaksinya, berapa besar reliability-nya, terus bagaimana Anda bisa mempercayai angka-angka itu gitu? Kalau yang di 2020 dan 2021 kita memang sudah melakukan
accounting dan jurnalism gitu. Kalau POS-nya sudah pakai digital Bu, pakai aplikasi yang berbayar bulanan. POS kan hanya untuk penjualan Betul. aja. Nah, nanti dari Sementara POS di luar itu kan masih banyak lagi. Betul Bu. Standarisasinya juga kepada apa laporannya itu. Betul. Betul. Apakah sudah ada karena masih dikerjakan manual dan dikirim dengan WhatsApp. Bagaimana reliability-nya? Betul. Itu memang menjadi pain kami sekarang. Oleh karena itu kita membutuhkan dana bantuan dari DSC untuk ke sana. Gitu, karena dengan digitalize di ERP, kita juga berharap akan ada efisiensi lain yang bisa kita tuju, yang mungkin nggak kelihatan ketika manual, gitu. Justru itu kan jadinya prediksi ini masih berdasarkan intuisi ya, lebih banyak masih berdasarkan intuisi ya. Saya review ya decknya. Saya tuh senang banget nge-review deck sama kemampuan pitching gitu. Karena deckmu menurut saya terlalu gamblang ya. Banyak hal yang perlu didalemin oleh investor. Kamu cilaka kalau investornya nggak punya waktu banyak. Rencana dibangun itu berapa per kitchennya berapa itu? Oke, yang di Tidar itu yang 2 dibuka mau di mana sih? Satu di Tidar, satu di Wonokromo. Itu yang baru, yang rencana. Itu yang baru. Oh, itu baru yang itu rencana. Yang baru rencana, betul. Oke, dari saya cukup. Ada tambahan? Bu Andarina? Udah cukup. Cukup? Terima kasih Niko. Terima kasih. Dicecar sama Dekom karena memang saya belum sempurna, tetapi saya yakin dari seluruh masukannya Dekom akan menjadi sebuah improvement kami pada nantinya. Meskipun saya tetap berharap mendapatkan. Kenapa? Karena dengan adanya Cloud Kitchen ini, itu sangat membantu bisnis-bisnis UMKM sama startup. Karena roda ekonomi Indonesia kan dari UMKM sama startup nih sekarang nih. Bandingkan kamu? Oke, dari saya cukup. OPEX-mu berapa setahun? OPEX itu kami mungkin hanya 10-15%. Saya bukan orang finance-nya kebetulan Pak Sur. Tapi ya, ada meskipun di Anda bukan orang sampai finance, harus tahu dong. Iya. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Ya, belum berbadan hukum.